Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam hari ini tanggal 12 Maret 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan Yesus. Saya puji Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami bersama rombongan saya sudah memasuki Yerusalem dan tinggal di Hotel Bethlehem, menikmati perjalanan besok dan seterusnya selama Yerusalem. Ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan, dan sesuai firman Tuhan bahwa Yerusalem baru. Saya mau menyanyikan lagu Oh Yerusalem Baru. Kata firman Tuhan, suatu hari kelak Tuhan akan berikan tempat kita. Di dalam firman Tuhan banyak tempat, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi berarti kesimpulannya bisa juga Yerusalem baru, ada surga. Ya, saya mau baca ini karena saya mau nyanyikan Oh Yerusalem baru, ya, Oh Yerusalem mulia, ya, haleluya. Besok pagi saya juga akan menyanyikan Yerusalem, ya, karena kita selama ini ada di Yerusalem. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tertulis di dalam Wahyu pasal 21, ya. Pasal 21 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Amin. Mari kita mau setia sama Tuhan, biar hidup ini hidup yang benar, seperti kata firman Tuhan, pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, Kristus sebagai kepala gereja yang sempurna. Dan kita akan menikmati hidup di surga kekal selama-lamanya, dan menikmati Yerusalem baru turun dari surga bersama Yesus kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Oh Yerusalem baru, haleluya. Oh Yerusalem mulia, amin, haleluya. Sana hatiku rindu, amin, haleluya. Oh Yerusalem, amin, haleluya. Oh Yerusalem baru, Yerusalem turun dari surga, Yerusalem baru, kota yang mulia, amin, haleluya. Sana hatiku rindu, rindu ya Bapa. Oh Yerusalem, amin, haleluya. Saya mau baca ulang lagi, rindu di Yerusalem baru. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Bumi yang lama yang kita diami saat ini nanti tidak ada lagi. Langit yang kita lihat itu tidak ada lagi, diganti dengan Tuhan bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru turun dari surga. Haleluya. Oh Yerusalem baru, amin Bapak. Aku rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Sana hatiku rindu, rindu Bapa. Oh Yerusalem, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan,
punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Nama-Mu Yesus sempurna maha kudus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu maha kudus, maha benar. Amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan ku simpan dalam hatiku, agar aku tidak berdosa pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, semua salahku. Sucikanlah hidupku Yesus. Amin, haleluya. Agar aku nanti bersama Tuhan Yesus di Yerusalem baru, di surga yang kekal. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih diberi panjang umur, sehat, sebelum berbaring tidur. Mari kita datang kepada Yesus. Kita utamakan Tuhan, karena kerinduan kita nanti suatu hari kelak. Janji firman Tuhan, langit yang lama saat ini kita tinggal, bumi yang tinggal yang saat ini, nanti semua lenyap. Kata firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, dan Tuhan sesuai dengan firman akan diganti bumi yang baru, langit yang baru turun dari surga. Setelah itu baru kita naik ke surga. Caranya Tuhan ya saudara, ya Bapak Ibu nanti ikuti saja maunya Tuhan. Yang penting kita jalan-jalan nanti Yerusalem baru, ya Firdaus, ya surga yang kekal, tempat tata Allah. Wah, surprise saudara. Oleh itu mari bahagia nanti bersama Yesus. Kita mau cinta Yesus, kita mau setia. Tema firman Tuhan renungan pada malam hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Haraplah pada Tuhan, tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Amsal Sleman pasal 3 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan berjalan pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah
kepada anak yang dikasih, disayangi. Berbagailah orang mendapat hikmat, orang memperoleh kepandian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semua. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Saya ulangi ayat 16 yang terakhir. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Itu di dalam Yesus Kristus. Maka pentingnya firman Tuhan tema malam hari ini, percayalah kepada Tuhan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, harap kepada Tuhan, hati ini ada firman Tuhan. Tidak boleh dengan akal pengertian kita, logika kita. Logika pakai untuk masalah daging, dan untuk mengenal Tuhan harus dengan logika rohani, spiritual, logically. Kalau kita makan, minum, pakai akal sehat, itu bukan logika yang Tuhan berikan. Tapi untuk mengenal Tuhan, tidak bisa semata-mata pakai logika daging ini, tapi logika rohani, yaitu firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Logika rohani dipimpin dua, firman Allah, dasarnya firman, dan Roh Kudus. Sehingga kalau kita senantiasa dekat sama Tuhan, luar biasa. Ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kita. Siapa nggak mau damai sejahtera, Bapak Ibu? Panjang umur, pengen, rindu, yaitu dekatlah dengan Tuhan. Datanglah kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Jangan pakai akal-akal. Akal boleh dipergunakan untuk hal yang terbatas, tapi untuk mengenal Tuhan, banyak orang dengan menggunakan akal menentang Tuhan. Sok jago, sok pintar, sombong. Pada akalmu, akalku dari Tuhan. Kan Tuhan berfirman kemarin, sudah saya jelaskan, segala hikmat itu datang dari Tuhan. Coba, saya mau bacakan Amsal Sulaiman, ya, pasal yang ketiga, ayat yang kelima, pasal yang kedua, ya. Segala hikmat itu datang dari Tuhan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Allah, dapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandian. Kita bisa punya kepandian, punya hikmat, datang dari Tuhan. Maka harus kita andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya hati. Kalau kita percaya kepada Tuhan, selamat saudara, ya. Coba saya mau kasih ayat terakhir, Roma pasal 10, karena berkaitan sama kita mau masuk Yerusalem, supaya kita selamat. Kalau kita tidak selamat, mana bisa masuk Yerusalem, saudara. Pengertian selamat masuk di dalam firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya, dia dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Seperti tadi firman Tuhan, kan, percaya kepada Tuhan dari hati, segenap hati kita. Hati kita harus diisi dengan firman. Firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita melangkah, sudah saya katakan tadi, jangan pakai logika-logika yang datang dari Tuhan. Ya, maksudnya ini, logika kan dari Tuhan. Jangan sombong. Dari Tuhan, tidak sadar dari Tuhan. Harusnya logika datang dari Tuhan untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, itu untuk melawan Tuhan, bukan. Sadar logika kita, pengertian kita ini datang dari Tuhan. Tapi tidak boleh. Janganlah bersandar mentang-mentang Tuhan kasih hikmat, terus pakai kemauannya kita sendiri. Tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan, jalan sendiri. Ya, saudara, nanti akan mengalami jalan menuju maut. Tapi kita firman Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Logika itu dipakai untuk hal yang sangat terbatas, saudara. Karena kemampuan kita sangat terbatas. Dan kita harus berserah total kepada Tuhan. Mengenal Tuhan tidak bisa, saudara, dengan seenaknya, saudara. Karena banyak hal yang tersembunyi. Coba aja. Ini banyak hal yang tersembunyi kita tidak tahu. Dalam Ulangan pasal 29. Ulangan 29 ayat 29 saya mau baca. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Hukum Taurat bicara firman Tuhan. Jadi banyak hal yang tersembunyi. Jangan sok jago, sok tahu, menggunakan kekuatan kita melawan Tuhan, jangan. Baca lagi Matius 11 ayat 25. Tuhan memberi kepada orang kecil, arti rendah hati, ya. Tuhan memberikan rahasia yang tersembunyi. Maka pentingnya kita harus rendah hati. Sudah sering kali saya katakan,
dalam Matius 11 ayat 29, belajar kepada Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati, tidak boleh sombong. Kita makin rendah hati, makin diberikan hikmat datang dari Tuhan. Matius 11 ayat 25 dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Disembunyikan sama Tuhan bagi orang sombong, ya, menggunakan berdasarkan pengertian sendiri, tidak mau rendah hati, andalkan kekuatan sendiri. Wah, itu terkutuk dalam Yeremia 17 ayat 5. Tapi akan dibuka rahasia kerajaan Allah tentang Tuhan, akan dinyatakan kepada orang kecil hati, rendah hati di depan Tuhan. Oleh itu mari melalui firman Tuhan, kerinduan kita supaya nanti kita selamat Bapak Ibu. Kalau kita selamat, andalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, serahkan ibu dalam tangan Tuhan, maka kita akan diizinkan Tuhan masuk di Yerusalem baru. Yang penting mari kita senantiasa hidup rendah hati, percaya kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, jangan neko-neko, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan di jalannya Tuhan. Sehingga nanti kelak dengan kesetiaan kita, ada 5 karakter yang saya selalu sampaikan. Yang pertama, harus kita taat kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. 5 ya, cinta kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. 3, 4, rendah hati. 5, hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu karakter Tuhan Yesus yang maha agung dan maha sempurna. Dan yang lain sempurna Tuhan itu. Yang penting kita mari kerjakan 5 yang saya sampaikan ini. Itu adalah firman Tuhan, yaitu kasih secara vertikal, kasih horizontal, setia secara vertikal, setia secara horizontal, taat secara vertikal dengan Tuhan, taat kepada hukum horizontal, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Harus rendah hati vertikal dengan Tuhan, rendah hati dengan sama, jangan sombong-sombong. Kelima, hidup di dalam kekudusan terhadap Tuhan, kudus, tidak boleh benci, damai, tidak boleh ada benci, dendam, dengki, iri hati. Secara vertikal harus damai dengan Tuhan, secara horizontal harus damai dengan sama, tidak boleh ribut-ribut, saudara, ya. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka nanti kita akan menikmati Yerusalem baru. Oh, Yerusalem baru. Amin, haleluya. Oh, Yerusalem mulia. Amin, haleluya. Sana hatiku rindu. Amin, haleluya. Oh, Yerusalem. Amin, haleluya. Oh, Yerusalem baru. Amin, haleluya, puji Tuhan. Oh, Yerusalem mulia. Amin, haleluya. Sana hatiku rindu. Haleluya. Oh, Yerusalem. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum berbangun tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa, dan ikuti firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, hati isi dengan firman Tuhan. Jangan bersandar pada kekuatan kita, andalkan Tuhan, sehingga nanti kita kelak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati. Salam kasih dan rindu dari saya, dari Yerusalem, Israel. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.